Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dimanapun berada. Nah, balik lagi bareng kakak Kak Atika dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdaski. Hari ini kita akan bahas lagi materi tentang TKA, yaitu fisika, so enjoy learning with me ya. Nah, adik-adik, seperti biasanya bahwa materi di TKA itu kan ada mapel umum atau wajib dan ada materi peminatan. Nah, salah satu mata pelajaran di peminatan itu adalah fisika. Nah, hari ini kita akan bahas fisika dengan berbagai banyak materinya. Kita akan pilih salah satu. Hari ini kita bahas tentang materi kelas 12 semester 1, yaitu tentang listrik statis. Nah, materi ini adalah materi yang pertama biasanya kita pelajari di kelas 12, so hari ini kita akan review materinya. Nah, di listrik statis itu ada beberapa banyak materi ya adik-adik, ada beberapa bab. Yang pertama biasanya kita bahas tentang hukum Coulomb, terus kita akan bahas tentang medan, terus kita bahas potensial, dan biasanya kita akan bahas yang terakhir itu adalah kapasitor. Hari ini kita akan fokus bahas tentang hukum Coulombnya. Nah, karena sekarang ini itu adalah masuk musim penghujan, biasanya kan adik-adik sering memperhatikan hujan itu pasti disertai dengan petir, guntur, kemudian ada kilat. Nah, biasanya petir itu dia adalah salah satu fenomena yang berkaitan dengan listrik statis. Di sekolah pasti adik-adik sempat memahami dan belajar tentang listrik statis itu sendiri. Nah, biasanya itu kan juga kita menggunakan praktikum sederhana ya, menggunakan penggaris yang digesekkan ke rambut, kemudian nanti dia bisa menarik kertas atau potongan kertas, atau biasanya juga bisa di kaca dan benang wol. Nah, kita bahas tentang listrik statis. Jadi, listrik statis itu terjadi saat benda bermuatan saling berinteraksi. Nah, muatan di sini itu bahas tentang atom sebenarnya, tapi karena kita fokus di muatan hanya fokus di muatannya saja, berarti adik-adik kembali lagi dulu sedikit mengingat bahwa atom itu kan ada 3 ya untuk muatannya. Ada inti atom atau neutron, kemudian ada proton yang bermuatan positif, dan ada elektron yang bermuatan negatif. Nah, kalau listrik statis itu biasanya bahas tentang muatan, dalam hal ini adalah negatif dan positif. Jadi kalau dia mengalami listrik statis itu pasti ada salah satunya yang muatannya lebih. Kalau misalnya tidak ada listriknya itu biasanya jumlah elektron dan protonnya itu sama. Jadi kapan dia mengalami listrik statis? Yang pertama tentunya adalah ketika kehilangan elektron. Jadi kalau kehilangan elektron yang tadinya sama jumlah proton dan elektronnya, kalau kehilangan maka bendanya itu akan bermuatan positif. Kalau misalnya dia kehilangan atau menerima elektron, berarti elektronnya lebih banyak ya, maka bendanya itu akan menjadi negatif. Ini ya di listrik statis. Jadi biasanya itu fenomena listriknya itu hanya terjadi sementara. Kemudian kita bahas tentang muatan listrik. Nah, ini tadi kita bahas sedikit ya. Jadi di muatan itu sebenarnya bahas tentang atom, ada 3 ya, ada netral atau neutron, kemudian ada positif proton, dan ada negatif di elektron. Jadi kapan benda bermuatan netral atau dikatakan netral? Kalau misalnya jumlah proton dan elektronnya itu dia sama, jadi sama-sama nilainya. Kalau dia bermuatan positif berarti pasti elektronnya lebih sedikit atau protonnya lebih banyak dibanding dengan elektron. Kalau dia bermuatan negatif maka pasti elektronnya lebih banyak daripada protonnya. Jadi kalau positif dia benda bermuatan positifnya jauh lebih banyak, kalau negatif maka muatan negatifnya jauh lebih banyak. Itu ya. Nah, di listrik statis itu sebenarnya kita bahas tentang gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb itu bahas tentang interaksi dua buah muatan atau lebih. Jadi, tolak-menolak atau tarik-menarik. Nah, kalau misalnya dia sejenis muatannya, maka pasti akan tolak-menolak. Kalau misalnya berbeda muatannya, maka akan tarik-menarik. Ingat itu ya, kalau sama dia akan tolak-menolak. Kemudian kalau berbeda baru dia akan tarik-menarik. Nah, perlu diingat adik-adik bahwa gaya Coulomb ini adalah salah satu besaran vektor. Nah, vektor itu ada nilai
dalam bentuk angka dan ada arahnya. Jadi akan sangat berpengaruh plus minusnya untuk menentukan arah. Kemudian, ya ini adalah salah satu contohnya. Nah, karena tadi kita bahas bahwa muatan itu ada dua, positif dan negatif, kita akan bahas tentang tarik-menarik dan tolak-menolak di gaya kolom. Ini adalah contohnya, ada 5 buah bola dengan warna berbeda. Kita mau cari nih muatannya masing-masing bagaimana. Ingat, clue-nya adalah kalau dia sama muatan berarti akan tolak-menolak. Kalau misalnya berbeda baru akan tarik-menarik. Nah, mari kita lihat. Nah, apabila benda C bermuatan negatif, maka muatan A, B, D, dan E itu berturut-turut adalah. Nah, di sini sudah ada nih clue-nya. Dia C-nya bermuatan negatif. Berarti ini negatif ya adik-adik. Jadi di C-nya itu negatif. Nah, sekarang mari kita lihat C dan D itu saling tarik-menarik. Berarti pasti dia akan berbeda muatannya. Berarti di sini positif. Kemudian D dan E itu saling tolak-menolak. Berarti dia muatannya sama. Ini positif. Kemudian C dan B itu saling tolak-menolak. Berarti muatannya pasti sama. Kemudian terakhir A dan B itu dia saling tarik-menarik. Berarti muatannya berbeda. Nah, jadi kita bisa dapat nih muatannya untuk masing-masing. A itu positif, B negatif, C negatif, D positif, dan E positif. Jadi, dari satu clue saja kita sudah bisa menentukan yang lainnya, muatannya bagaimana, dengan mengingat bahwa kalau dia tarik-menarik itu pasti akan berbeda muatannya. Kalau tolak-menolak berarti dia akan sama muatannya. Oke, nah kalau tadi kita bahas tentang gaya tarik-menarik, nah kita bahas tentang sistematis hukum kolom seperti apa. Nah, adik-adik bisa lihat di layar. Jadi ini adalah bunyi hukum kolom. Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Nah, ini adalah sistematis dari hukum kolom. Jadi hukum kolom itu biasanya disimbolkan dengan F, gaya ya adik-adik. Gaya itu sama dengan kaki R kuadrat. Jadi nih, F itu adalah kaki 1 Q2 per R kuadrat. Nah, bagaimana supaya kita bisa ingat atau gampang menghafal? Ingat saja, F itu adalah kakiku remuk-remuk. Dengan F itu adalah gaya kolom, K itu adalah konstanta kolom. Nilainya itu biasanya ada 2 ya adik-adik. Kalau misalnya di soal tidak diketahui konstanta kolomnya, biasanya kita menggunakan ini. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Atau kalau misalnya disediakan di soal, itu biasanya menggunakan ini. 8,89 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian Q itu adalah muatan dengan satuan kolom dan R itu dia adalah jarak. Jadi jarak antar dua muatan. Dan ingat, R-nya itu harus kita kuadratkan atau pangkat 2. Dikuadratkan ya, bukan dikali 2. Oke, nah biasanya di hukum kolom itu kita akan cari bagaimana menghitung resultan di gaya kolom. Jadi kalau dua buah muatan kan gampang ya adik-adik. Sisa adik-adik menggunakan rumus yang sebelumnya. Jadi kalau cuma dua muatan kita hanya menggunakan F kaki 1 Q2 per R kuadrat. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 2, maka kita biasanya menggunakan ada namanya resultan gaya. Karena balik lagi tadi, kolom itu atau gaya kolom itu adalah vektor, maka pasti menggunakan model vektor. Nah, kalau begini modelnya, biasanya kalau dia muatannya masih segaris, caranya untuk cari F-nya itu kita sisa jumlah adik-adik. Tergantung dari yang mana yang dijadikan muatan intinya. Misal, kalau di sini yang mau kita cari, F-nya di 1, berarti nanti akan ada 2 keadaan ya. Ada F12 itu maksudnya adalah gaya pertama, muatan pertama dengan muatan kedua, kemudian nanti akan ada gaya
muatan pertama dengan muatan ketiga. Kalau mau cari resultannya sisa ditambah. Berarti F1 itu nanti adalah F12 ditambah dengan F13. Q1 dan Q3-nya, Q1 dan Q2-nya mengikut dari muatan apa yang dipakai. Kemudian kalau modelnya siku-siku seperti ini, resultannya itu biasanya kita mau cari model seperti ini. Kalau dia siku-siku, atau adik-adik tergantung juga dari di mana yang mau kita cari. Balik, kalau misalnya dia di sini yang mau dicari, tetap di Q1 berarti kita menggunakan rumus Pitagoras. Jadi nanti ada dua keadaan, F1 itu sama dengan akar F12 berpangkat 2 ditambah dengan F13 berpangkat 2. Nah, modelnya seperti ini kalau dia modelnya siku-siku. Kemudian kalau misalnya dia berbentuk seperti ini modelnya, nah biasanya kan ada sudut ya di sini alfa. Biasanya itu kita pakai pencerminan adik-adik. Ini modelnya pencerminan dan menggunakan metode jejar genjang. Nah, untuk cari rumusnya ini berarti F di sini, F di 1 itu sama dengan akar F12 berpangkat 2 ditambah F13 berpangkat 2 ditambah dengan 2 kali F12 kali F13 cos theta. Nah, di sini pakai misalnya cos alfa ya, berarti kita pakai cos alfa. Nah, kalau di sini cos theta berarti kita pakai cos theta. Nah, ini adalah model untuk mencari resultan gaya kalau misalnya dia lebih dari dua muatan dan modelnya berbeda. Jadi kalau garis lurus sisa dijumlah, kalau dia membentuk siku-siku pakai Pitagoras, kalau dia membentuk seperti jejer genjang berarti kita menggunakan rumus yang ini resultannya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang contoh soal. Yang pertama, tentukan gaya kolom yang dialami benda A yang bermuatan 5 mikrokolom. Adik-adik, ini dibaca mikro. Ingat, 1 mikrokolom itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Jadi, adik-adik harus konversi dulu 1 mikrokolomnya ke kolom. Nah, di sini kita ketahui bahwa Q1-nya itu adalah 5 mikrokolom atau 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian ada jarak yang diketahui 5. Kemudian Q2-nya itu adalah 8 mikrokolom atau 8 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian, nah karena di soal tidak diketahui konstanta kolomnya, nilainya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini diketahui. Yang ditanyakan tentunya adalah gaya kolomnya berapa. Nah, berarti pakai rumus kakiku R kuadrat ya. Q1, Q2 per R pangkat 2. Jadi, 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 5 kali 10 pangkat minus 6, 8 kali 10 pangkat minus 6 per 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2-nya itu kita harus ubah. Jadi harus dikali dulu. Boleh adik-adik langsung kali 5 kali 5 atau mau sederhanakan langsung juga boleh. Ini kan bisa saya sederhanakan. Nanti kalau misalnya saya mau sederhanakan, itu sisa dibagi. Pangkatnya ini dibagi dengan ini. Jadi sisa, ingat bilangan berpangkat dikali pangkatnya ditambah ya. Jadi nanti saya sisa kali ini, 9 dikali 8, karena ini sisa 1. Nah, berarti dia adalah 72 dikali ini semuanya ditambah. Jadi 10 pangkat 9, 9 ditambah minus 6, ditambah dengan minus 6. Itu kan nanti hasilnya adalah 10 pangkat min 3 ya. Kemudian dibagi dengan 5. Nah, 72-nya ini adik-adik sisa bagi 5. Berarti hasilnya nanti 7 dibagi 5 kan itu adalah 1. Kemudian 22 dibagi 5. 22 dibagi 5 kan itu adalah 4. Berarti 14,4 kali 10 pangkat minus 3 Newton.
Atau boleh juga kalau misalnya mau jadikan dia bilangan bulat itu nanti jadi, ini kan satu angka di belakang koma ya adik-adik, ini satu angka di belakang koma, kalau dia satu angka di belakang koma, terus ini pangkatnya negatif, berarti nanti pangkatnya bertambah. Jadi nanti di sini adalah 144 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Nah, ini modelnya kalau kita mau cari gaya kolom di dua buah muatan. Oke. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 2. Nah, ini adalah soal nomor 2. Dua buah muatan identik dipisahkan sejauh R dan saling memberikan gaya sebesar F. Jika jarak kedua muatan diperkecil menjadi R per 3, maka gaya listrik yang terjadi adalah. Kalau tadi sebelumnya kita mau cari gaya kolom, kalau ini kita mau bandingkan. Jadi modelnya itu seperti ini. F1 itu kan adalah Q1 Q2 per R kuadrat ya. Ini adalah keadaan pertama. Nah, kita anggap bahwa modelnya itu akan sama. Ini kita bandingkan F1 dengan F2. Jika Q1, Q2 per ini R1 pangkat 2, terus di sini adalah R2 berpangkat 2. Nah, berarti model nilai K dan Q-nya itu semuanya akan sama ya adik-adik. Berarti di sini adalah F1 per F2 itu sama dengan 1 per R1 berpangkat 2 per 1 per R2 berpangkat 2. Nanti modelnya seperti ini. Jadi F1 per F2 itu sama dengan R2 berpangkat 2 per R1 berpangkat 2. Nah, atau bisa sih sebenarnya langsung kali silang saja modelnya seperti ini. 1 dikali R1 berpangkat 2 itu sama dengan F2 kali R2 berpangkat 2. Tapi karena ini mau perbandingkan juga boleh, mau seperti ini juga boleh. Nah, sekarang mari kita lihat. F1-nya F, taruh R1-nya itu adalah R ya, R berpangkat 2. Kemudian F2-nya mau dicari, R2-nya itu adalah R per 3. Berarti di sini R per 3 berpangkat 2. Nah, model seperti ini bisa menggunakan perbandingan yang ini supaya cepat. Jadi kita pakai yang ini. F per F2 itu sama dengan R2 berarti dia adalah R pangkat 2 per 9. Nah, masing-masing harus diakarkan per R berpangkat 2. Nah, atau boleh seperti ini. F per F2 itu sama dengan R pangkat 2 per 9 dikali ini 1 per R berpangkat 2. Ini kan sisa dicoret. Jadi F1 per F2-nya itu sama dengan 1 per 9. Atau F2-nya itu adalah 9 kali F1 atau 9F. Jadi nilainya F2, perbalik dulu. Jadi F2 itu adalah 9F. Ini 9F. Oke, jadi modelnya seperti ini. Boleh pakai cara cepat kalau dia perbandingan antara dua gaya dengan jarak, bisa pakai rumus yang ini. Jadi tergantung adik-adik mau pakai yang mana, yang ini juga boleh, yang di atas juga boleh. Sama kok hasilnya kalau kalian menggunakan rumusnya. Oke, ini ya untuk perbandingan jarak. Kemudian kita pindah nomor 3, dua muatan positif identik ditempatkan pada jarak tertentu. Jadi misalkan saya gambarkan sedikit, kalau misalnya dia muatannya sama, identik ya, berarti sama, dua-duanya positif. Sebuah muatan positif kecil diletakkan tepat di tengah muatan tersebut. Jadi ada jarak antara kedua muatan ini Q1 dengan Q2. Kemudian kita mau cari di sini Q3 sama modelnya dia positif dengan jarak R di sini itu pasti akan sama dengan
antara satu sama lain. Nah, sekarang yang ditanyakan, apa yang akan terjadi pada muatan kecil itu? Adik-adik, kalau misalnya kita letakkan muatan yang positif, ini kan semuanya sama muatannya, berarti pasti akan tolak-menolak. Nah, modelnya seperti apa? Kuit 3, karena dia akan tertolak dari kuit 1, maka arah kuit 3, gaya di antara kuit 3 dengan kuit 1 itu akan ke kanan, sedangkan kuit 2 dengan kuit 3 itu akan tertolak ke kiri. Kenapa? Karena dua-duanya muatannya sama. Jadi kalau sama kan tolak-menolak. Nah, kalau modelnya sama dan nilainya sama, maka pasti yang di tengah itu tidak akan mengalami keadaan tertarik ke kiri atau ke kanan karena sama-sama nilainya. Maka yang paling tepat di sini akan yaitu ini, tidak mengalami resultan. Jadi, resultan nanti kalau misalnya kita menggunakan perhitungan itu nilainya adalah 0. Kenapa? Karena yang pertama nilainya sama, kemudian yang kedua adalah jaraknya sama. Jadi antara yang di tengah ke kiri dan yang di tengah ke kanan itu sama jaraknya. Maka pasti tidak akan terjadi resultan gaya. Kecuali yang pertama adalah jaraknya kita ubah atau muatannya itu kita ganti. Semuanya bukan positif atau ada salah satunya yang negatif. Oke. Nah, yang terakhir. Nah, model ini itu sebenarnya sama adik-adik dengan yang tadi. Modelnya, jadi caranya kalau mau seperti ini sebenarnya bisa menggunakan perbandingan yang tadi atau adik-adik bisa cari dulu gaya yang pertama ketika jaraknya 30 cm, kemudian yang kedua adalah cari lagi ketika nanti jaraknya itu adalah 10 cm. Jadi boleh dicari seperti itu atau mau menggunakan perbandingan juga boleh. Nah, kalau misalnya kita menggunakan perbandingan, berarti kita harus cari dulu gaya F1-nya berapa. F1-nya ketika dia 2 mikrokolom, berarti 9 kali 10 pangkat 9, terus 2 kali 10 pangkat minus 6, 8 kali 10 pangkat minus 6. Nah, ini 30 cm-nya itu harus kita ubah ke meter. Berarti dia adalah 0,3 meter. Atau 3 kali 10 pangkat minus 1. Berarti di sini per 3 kali 10 pangkat minus 1. Pangkat 2. Ingat ya, R-nya itu harus selalu berpangkat 2. Berarti di sini 9 kali 10 pangkat 9, terus 2 kali 10 pangkat, ini bisa langsung kita kali ya. Jadi 16 kali 10 pangkat minus 12 per 9 dikali 10 pangkat minus 2. Bisa langsung dicoret. Hasil akhirnya itu adalah 16 dikali 10 pangkat. Ingat, bilangan berpangkat dibagi, pangkatnya dikurang. Berarti di sini kali 10 pangkat minus 1. Atau bisa juga 1,6 Newton. Ini F1. Mau cari F2 dengan cara yang seperti ini juga bisa. Sisa diganti jaraknya menjadi 10 cm. Atau mau pakai perbandingan yang kayak sebelumnya juga bisa. Nah, kita pakai yang ini saja, yang manual aja ya. Jadi 9 kali 10 pangkat 9. Ini tetap 2 kali 10 pangkat minus 6. 8 kali 10 pangkat minus 6. Nah, 10 cm ini kan dia adalah 0,1 atau 1 kali 10 pangkat minus 1. Nah, ini saya langsung pangkat 2 kan saja. Jadi dia adalah 1 kali 10 pangkat minus 2. Jadi nanti hasilnya itu adalah 9 kali 2 dikali 8. Jadi kurang lebih 72 dikali. Jadi 2 kali 8 kan 16, atau 9 kali 8 kan 72, kemudian kita kali 2 berarti dia adalah 144 kali 10 pangkat minus 1. Jadi 9 ditambah minus 6, ditambah minus 6, ditambah 2. Jadi hasilnya yang ini ya, atau boleh juga 14,4 kali 10 pangkat, 14,4 ya. 14,4 Newton. Nah, kalau modelnya seperti ini, karena mau cari perbandingan, adik-adik bisa kerja sendiri sih sebenarnya. Nanti kita lihat saja berapa kali 1,6 sampai dia dapat 14,4. Jadi bandingkan saja adik-adik.
F1 dibanding dengan F2. Kan 1,6, kemudian ini adalah 14,4. Nah, sisa bandingkan saja kira-kira untuk dapat ini, jadi F2-nya itu pasti adalah 14,4 dibagi dengan 1,6. Nah, adik-adik bisa cari sendiri nih kalau seperti ini modelnya ya. Jadi, caranya adalah ya bandingkan dengan semuanya. Kurang lebih kalau adik-adik ini kan kalian bisa cari sendiri sih sebenarnya. Nah, jadi ini adalah PR kalian. Silahkan cari kira-kira, oh tadi saya dapat F1-nya itu adalah 1,6, kemudian F2-nya itu adalah 14,4. Kira-kira berapa kali nih F1 yang hasilnya supaya dia dapat 14,4. Okay, this is for your question and answer that. Oke adik-adik, itu tadi yang sempat kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan tentunya semangat untuk TK yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.